Welcome back everybody, saudara semua di seluruh dunia. Uh, Kembali dalam topik ini kita bahas tentang inflasi yang cukup tinggi karena perang yang terjadi dan pandemik dan semuanya. Kemarin memuncaknya harga minyak sampai di level 130 US dollar per barel. Ya, harga emas dunia sudah hampir menembus level tertinggi ya sepanjang sejarah, yaitu 2070 sempat 2006 US dollar per troy ounce ya. Nah, Presiden Joe Biden ya, beberapa waktu yang lalu menelpon Raja Salman dan putra mahkotanya MBS. Ternyata tidak diangkat teleponnya karena mereka memang dari Arab Saudi, dari negara-negara OPEC itu tidak mau untuk menambah pasokan produksi yang tetap dengan 400.000 barel per hari. Itulah yang dengan perang yang terjadi, stop sanksi yang diberikan kepada Rusia ya. Ada Rusia, Anda tahu sendiri, adalah produsen minyak terbesar nomor 3 di dunia. Jadi punya memproduksi jadi sekitar 11% Rusia sebagai pengekspor minyak. Jadi terganggunya supply ya, terganggunya karena ada sanksi itu membuat harga minyak melambung tinggi ya, mencapai 130 US dollar per barel. Nah, di atas 100 US dollar itu sudah membuat inflasi yang besar sekali. Ekonomi Amerika sudah mulai ada perlambatan ya. Jadi akan mempengaruhi kondisi ekonomi Amerika. Maka Presiden Biden sudah pusing ya. Jadi dia mengajak teman-temannya. Ada beberapa negara, ada sekitar 30 negara yang ikut serta dalam bagaimana mengintervensi di pasar. Jadi Anda tahu harga minyak dunia sekarang jatuh ini, turun, dan harga emas dunia, oil juga turun, itu karena Presiden Biden dan 30 negara sekutunya, temannya, mengintervensi di pasar. Jadi mereka bersama-sama melepas cadangan minyak strategis yang sudah disimpan untuk membanjiri pasar. Jadi akhirnya bisa menekan harga minyak gitu. Jadi makanya harga minyak sekarang jadi turun ya, turun tajam 2 hari ini ke level, hari ini sudah 97, di bawah 100 US dollar per barel. Begitupun juga harga emas dunia. Harga emas dunia sudah turun tajam juga. Sudah 1940 ya. Jadi harga emas itu bisa sampai ke 1800, turun dalam beberapa waktu ini, beberapa minggu ini, mungkin sampai akhir bulan ini ya. Juga harga minyak juga mungkin menuju ke level 70 karena ada pasokan yang bertambah ya, yang itu sekitar ada sekitar 60 juta barel yang dilepas di pasar ya. Yang dari Amerika sendiri sebesar 30 juta barel. Nah, ini cukup banyak ya cadangan minyak strategis ini sehingga bisa menekan harga. Ini langkah ini yang dilakukan Presiden Biden karena untuk mencegah, menekan inflasi ya, karena inflasi per buah hari sudah cukup tinggi. Jadi dengan adanya perang begini mengganggu rantai pasok dan harga minyak yang tinggi ini, jangan sampai mengganggu inflasi bulan Maret yang bisa melonjak lebih tinggi lagi dari bulan Februari. Jadi segala daya upaya dilakukan oleh Presiden Joe Biden untuk menekan. Jadi kunci utamanya adalah harga minyak. Jadi kenapa Anda lihat bahwa kenapa harga emas dunia juga jatuh, semuanya itu karena harga minyak turun ya. Otomatis harga saham-saham pertambangan juga ikut longsor ya, seperti yang di Bursa Efek Indonesia ya, aneka tambang ya, saham-saham batubara juga longsor hari ini semuanya. Karena harga minyak dunia lagi turun dan akan menuju ke level 70 ya. Jadi ini ada dalam beberapa minggu ini minyak akan harganya menurun di sini. Dan perang ini juga karena dilakukan intervensi itu karena dipastikan memang karena perang ini tidak akan selesai dalam waktu dekat ini ya. Banyak sekali yang memprediksi bahwa perang ini bisa selesai 2 bulan lagi ya, sekitar bulan Mei. Jadi masih lama waktunya, dan harga minyak setelah koreksi ya,
ke harga 70 US dollar dan harga emas mungkin ke 1.800, harga itu akan kembali lagi. Harga itu akan kembali lagi ke atas dan menembus all time high lagi. Jadi menembus harga tertinggi kembali. Jadi Anda yang sudah berinvestasi di logam mulia atau Anda yang trading emas, ini kesempatan Anda akumulasi, Anda beli lagi ya. Harga minyak pun juga Anda beli lagi, mumpung harga masih murah. Karena harga ini akan naik lagi ya, karena perang tidak selesai ya. Perang ini eskalasinya semakin hari itu bukan menurun tapi makin meningkat ya. Ya, tembak-tembakan, rudal yang dikirim ya, itu kan sudah saling ancam mengancam. Jika rudal dari Rusia itu tembus ke salah satu negara NATO, misalnya di Polandia atau yang lainnya, maka itu satu tanda untuk memancing mereka untuk keluar anggota NATO untuk mewujudkan perang dunia ketiga. Maka jika terjadi perang, jika tambah panas saling akhirnya jadi perang antar negara, perang dunia ketiga, maka harga minyak kembali lagi naik, lebih tinggi lagi. Dan banyak sekali punya beberapa negara ya, selain OPEC ya, mungkin dari Rusia dan lain-lain, itu punya keinginan untuk harga minyak itu lebih tinggi lagi karena mereka mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan harga minyak yang tinggi ya. Maka perang ini tidak akan selesai ya. Biden, OPEC pun tidak menambah pasokan ya karena alasannya masih masa pandemik ya. Nah, karena semua ada tujuan untuk harga minyak itu kembali naik. Jadi dengan intervensi sementara yang dilakukan oleh Presiden Biden dan 30 negara pengikutnya itu mungkin tidak bertahan lama. Harga minyak akan kembali naik lagi. Jadi Anda tidak usah khawatir, harga minyak akan kembali lagi, bersiap untuk memborong emas, gold dan lain-lain. Oke. Ini malam ini juga ada pertemuan ya, FOMC meeting ya, Dewan Open Market Committee, Dewan Gubernur ya, Bank Sentral Amerika Serikat untuk membicarakan pastinya untuk menaikkan suku bunga antara 25 basis point atau 0,25% atau 0,50% atau 50 basis point. Tapi isu yang sudah beredar kemungkinan bulan ini hanya 25% atau 25 basis point. Nah, tapi tetap akan ada punya dampak ya, jadi market sudah mulai bereaksi ya, pasar saham sudah mulai koreksi turun ya, mulai dari Asia, Eropa, ya. Di Indonesia juga. Setiap kenaikan suku bunga Federal Fund Rate Amerika, maka bursa saham akan jatuh dan cryptocurrency juga akan terkoreksi, pasti akan ditinggalkan. Nah, inilah yang saya katakan. Dan ini akan jatuh ini memang tidak seperti kejadian-kejadian market crash ya. Saya ulang lagi, market crash berapa dekade sebelumnya atau tahun 2020, 2008 atau ya, tahun-tahun sebelumnya jatuhnya tajam, tetapi ini jatuhnya memang pelan. Rebound lagi, jatuh lagi. Dalam tahun 2022 trennya tetap bearish, jadi bearish sepanjang tahun. Jadi tetap market akan mengalami crash, tapi crashnya tidak langsung tajam, tapi pelan-pelan sampai akhir tahun 2022 tetap kondisinya bearish. Nah, jadi Anda tidak usah lagi untuk trading saham, karena apa yang harga tertinggi itu hanya dibuat sementara, fata morgana ya, seperti Bursa Efek Indonesia. Tapi tidak seperti itu, setelah itu untuk mereka keluar dari pasar beramai-ramai, karena hari ini adalah hari terakhir. Nanti ada kenaikan suku bunga, maka bursa saham seluruh dunia akan jatuh. Ya. Nah, untuk idealnya setelah bursa saham jatuh, bisnis semakin mulai tambah slow down. Ekonomi dunia semakin hari semakin tambah susah, tambah kering likuiditas. Karena Bank Sentral Amerika sudah naikin suku bunga, otomatis itu menarik semuanya uang itu kembali lagi ke Amerika. Maka di seluruh dunia akan mengalami krisis likuiditas.
Uang akan lari ke Treasury bills, surat utangnya Amerika. Uang semua mengumpul di sana. Seperti kita juga nanti ada capital outflow. Uang lari keluar ke Amerika. Nah, kondisi ini membuat daya beli semakin menurun. Jadi bisnis di luar sana itu semakin sepi. Bisnis itu akan slow down, akan menurun ya, bisnis berjalan di tempat ya, stagflasi yang dikatakan ada bisnis stag, ada inflasi ya, itu di tahun 2022 ini. Jadi yang paling benar, paling bagus adalah Anda kembali lagi, saya katakan, ke lahan basah. Ya, saya ulang lagi, yaitu Anda harus berinvestasi Anda harus trading ya, di lahan basah, di futures trading, karena disitulah suatu peluang yang Anda itu bisa fleksibel ya. Di mana kondisi ekonomi mau membaik atau memburuk, anytime, kapan saja Anda bisa mendapatkan keuntungan di situ. Karena Anda itu bukan berdasarkan apa kejadian ekonomi yang terjadi di luar sana. Apa Anda bisnisnya selalu ramai, pasarnya di seluruh dunia. Anda bukan hanya di pasar lokal ya, atau di satu wilayah, tapi Anda masuk ke pasar yang cukup ramai. Katakan pasar basah karena pasar seluruh dunia ya. Jadi di situ sangat liquid sekali, sangat basah sekali. Jadi Anda mau berdagang di situ atau Anda mau investasi di situ sangat-sangat mudah, sangat-sangat ideal sekali dibanding Anda melakukan bisnis yang Anda lakukan selama ini dan mau Anda lakukan, dijamin pasti Anda akan mengalami kesulitan di tahun suku bunga tinggi. Ya, itu sudah hukum ekonomi. Itu sudah kejadian yang memang begitu, realita faktanya memang begitu. Anda akan susah. Ya. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu. Jadi Anda cepat ya. Anda cepat keluar mengambil peluang di lahan basah futures trading. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, saya sudah cantumin di bawah ini ya. Email saya, Anda bisa hubungi saya dan saya jelasin mengenai ya, yang bagi Anda yang belum paham apa itu lahan basah futures trading itu, saya akan jelasin secara detail kepada Anda. Anda hubungi saya di email di bawah ini. Juga saya mohon bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat susah untuk berbisnis ya. Semua orang itu ingin menjadi serigala bagi Anda. Jadi Anda harus hati-hati ya, karena ada kekeringan likuiditas. Bagi Anda yang sudah trading di futures trading, atau Anda yang masih suka berinvestasi atau trading di robot trading itu ya, yang sudah diblokir oleh Bapepti, tapi Anda masih ngotot karena mereka masih membuka link lagi yang baru, Anda ikuti lagi. Anda masih percaya dengan leader-leader Anda di money game itu yang mau memangsa Anda terpedaya, Anda ikut lagi. Ingat, saya kasih tahu. Jangan terpercaya dengan janji-janji manis, jangan terpercaya dengan iklan-iklan yang berseliweran di media sosial, di channel-channel, di YouTube ini. Itu semua iklannya manis-manis ya. Itu semua adalah jerat untuk Anda. Karena tahun 2022 ini ya, tahun krisis likuiditas kekeringan ini, perusahaan-perusahaan gelap yang tidak ada izin ya dari pemerintah, baik yang itu yang berdagang di perdagangan berjangka komoditi ya, berarti harus ada izin dari Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti di futures trading itu. Nah, yang di money game itu harus ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jika semuanya tidak ada izin, berarti itu adalah perusahaan yang serigala. Perusahaan-perusahaan gelap yang siap untuk memangsa duit Anda. Ya. Sudah banyak sekali setelah diblokir ya, banyak sekali kejadian juga yang mereka kabur ya, bola di dana Anda tidak bisa withdraw, perusahaannya sudah kabur. Yang seperti money game itu, dan juga penipuan seperti binary option ya, yang sedang kasusnya sedang bergulir ya. Begitu semuanya. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda semua supaya Anda bisa hati-hati ya dengan perusahaan-perusahaan seperti itu yang menawarkan banyak sekali di iklan. Ya, karena Anda ini, saya
sebagian besar orang itu lebih percaya dengan iklan yang bagus-bagus di media sosial, di mana saja, daripada perusahaan-perusahaan broker yang jelas, yang izin lisensi Bapepti, tapi tidak pernah beriklan di media sosial. Tapi perusahaan itu perusahaan terpercaya yang sudah lama, sudah terpercaya, tidak dipercaya, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, yang sering iklan-iklan di media sosial, di YouTube ini, Anda percaya, dan bahkan ribuan jutaan orang yang kena tipu dari iklan-iklan itu. Jadi saya katakan kepada Anda, jangan percaya sama iklan. Ya. Iklan, kalau barang yang bagus, tidak pernah dia beri iklan. Barang yang jelek selalu beriklan. Ya. Selalu beriklan karena dia tidak dipercaya. Kalau barang bagus tidak pernah beriklan. Ya, Anda ingat itu. Nah, saya tawarkan perusahaan broker saya tidak pernah beriklan karena perusahaan broker ini sudah cukup lama. Dia sudah punya pangsa pasar sendiri. Nah, perusahaan-perusahaan broker yang sering beriklan seperti OctaFX, FBS, perusahaan itu tidak terdaftar di Bapepti. Justru dia tidak terdaftar, ya, tidak punya izin, maka diberi iklan. Dan Anda semua terpedaya, seluruh Indonesia ini tertipu dengan perusahaan yang gak jelas itu. Tunggu tanggal mainnya. Suku bunga naik, tambah susah, likuiditas tambah susah, dan mereka akan bawa kabur duit Anda. Tunggu saya, waktunya Anda menangis. Yang keluar adalah air mata darah. Duit Anda ludes. Karena apa? Kan Anda sendiri yang bodoh. Anda sendiri yang ngotot, yang baru mau bermain api. Sudah dikatakan itu perusahaan gelap, ilegal. Tapi Anda bilang, enggak kok, withdrawnya lancar, cepat. Ya, sesuatu yang manis-manis, yang bagus. Begitulah dikasih gula-gula ke Anda. Setelah itu Anda akan digigit di belakang. Ya, tolong yang bijaksana, yang jangan selalu bermain emosi. Nah, kalau bermain emosi selalu dikasih manis-manis. Anda harus pakai logika, ya, supaya Anda selamat dari terkaman serigala-serigala di tahun 2022 ini. Banyak, saya akan buktikan. Kalau Anda tidak mau dengar saya, silakan Anda tetap di perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin dari OJK, Bapepti, ya. Nanti Anda nangis darah, ya. Anda telepon saya, ya. Oke. Ini saya sekilas mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah di robot trading, ya. Ya, ini saya mau kasih tahu secara logika, ya. Manusia jangan mau kalah. Anda kalau trading jangan memakai robot trading. Robot itu mesin. Mesin itu tidak punya intuisi, tidak punya rasa, tidak punya otak mesin. Mesin hanya dibuat oleh manusia. Ya, manusia membuat sistem. Market itu tidak seperti mesin. Yang trading itu, yang berdagang di market itu adalah manusia. Manusia, kenapa Anda harus serahkan market itu? Anda harus serahkan penentuan, mengambil keputusan itu memakai mesin, memakai robot. Nah, inilah saya nggak tahu, ya, apakah manusia itu tidak sudah kurang itu intelijensinya sehingga dia menyerahkan ke robot. Nah, inilah dimanfaatkan oleh penipu-penipu itu kepada Anda semuanya. Akhirnya Anda ditipu dengan robot-robot itu. Jadi ya, kalau mau trading adalah trading sendiri, ya. Trading sendiri, pakai intuisi sendiri, pakai kemampuan otak sendiri, bukan pakai manusia. Bukan pakai robot. Kalau Anda pakai robot, maka Anda akan ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan Anda dengan mesin-mesin itu, ya. Oke. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang memang sudah ilegal dari OJK, ya. Robot trading itu seperti EA50, PT Sentra Mega Indotech, OPA-FX, OPAC. OPA-FX ini banyak sekali, ya. Dia ada juga di robot trading, ya. OPA Access, Net89, Smart Access, Auto Trade Gold, Viral Blast, ya, yang sudah ditutup semua. Reboot Loop. Anda harus hindari perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ini, ya. Dan juga yang ya, ada DNA Pro, ya, ada EA50, Sparta, Fin88, SFP Academia Pro, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang gak jelas, ya. Saya sudah cantumin di bawah ini adalah link brokernya. Perusahaannya sudah terpercaya, sudah cukup lama, ya, sudah puluhan tahun, ya, di industri futures trading ini. Anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, ada di bawah ini linknya.
Nah, Anda daftar di perusahaan seperti ini yang saya tawarkan ini, ya, yang sudah bekerja sama di bawah ini, supaya Anda aman, duit Anda selamat, ya. Dan ada masalah apapun juga, Anda pasti diurus, dibantu oleh pihak Bapepti. Karena perusahaan ini adalah perusahaan izin Bapepti dalam pengawasan Bapepti. Oke? Nah, segera daftar, transfer dana, dan Anda trading di sini. Tindakan jika Anda masih di perusahaan gelap, segera Anda pindah ke sini supaya Anda aman. Oke? Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa Anda sebarkan, Anda viralkan video ini kepada semua orang. Mereka juga sama seperti Anda dapatkan manfaat ini. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, tekan lonceng untuk notifikasi. Sukses untuk Anda.